sama ibunya ya. Ibunya pas waktu dibagiin kuponnya sama Pak RT-nya, udah dijelasin belum kedatangan saya ke sini itu mau ngapain? Jangan jelasin. Jangan jelasin. Yuk Pak RT. Hidup. Saya kira disuruh cuma nama Pak RW ngasih gitu aja ya kita kasih nih, nanti datang ada Nah, berarti ibunya nggak tahu ya kedatangan saya ke sini itu mau ngapain ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya sedikit sebelum saya mulai ya, biar ibunya tahu nih kedatangan saya ke sini itu mau ngapain ya. Takutnya nanti ada terjadinya kesalahpahaman, saya nggak mau ya Bu ya. Iya. Kan apa namanya? Paling nggak enak kalau ada terjadinya kesalahpahaman, bener gak? Iya. Nah, di sini saya jelaskan ya. Nah, di sini saya jelaskan kedatangan saya ke sini itu saya ingin sosialisasi tentang gas alam ya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua saya bakalan ngasih contoh untuk ibunya yang udah hadir di sini. Nah, baru nanti yang terakhir saya bakalan bagiin sedikit souvenir untuk ibunya yang udah hadir ya. Tapi iya. Kenapa gitu mulu kebanyakan? Tapi ya, sebelumnya saya mohon maaf Ibu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Ibu yang udah hadir di sini ya. Di sini saya tidak dapat diwakilkan ya. Dan apabila ada yang meninggalkan acara pun di tengah acara saya tidak bisa membagikan souvenirnya. Karena apa? Karena saya souvenirnya itu terbatas, jadi benar-benar untuk yang hadir ya Ibu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, kalau Ibu sudah paham atau sudah mengerti ya, sebelum saya mulai saya mengucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu udah mau jawab salam saya. Semoga Ibu semua dikasih kesehatan ya, rezeki yang lancar ya, mau yang di rumah maupun yang di sini ya Bu ya. Nah, sebelum saya mulai di sini saya mau perkenalkan diri dulu ya sama ibunya. Takutnya nanti ibunya ketemu saya di jalan, di pasar atau di mall ya, atau di mana-mana saya ada ya. Karena tugas saya itu memang keliling ya. Kan gak mungkin ibunya mau manggil saya itu si Tegas ya, benar gak? Ya, mentang-mentang kedatangan saya ke sini itu ingin sosialisasi tentang gas alam ya Bu ya. Nah, di sini saya mau tanya sama ibunya ya. Di sini saya mau tanya sama ibunya ya. Di sini air PDAM sudah masuk atau belum Ibu? Sudah. Sebagian atau semua? Sebagian ya. Nah, jadi di sini ibunya ada yang tahu nggak kenapa kita mau diganti yang namanya gas alam? Belum tahu. Oh, nggak boleh begitu Mas, warnanya yang dimusnahkan. Hidup Pak Yule. Hidup. Ayo kita cari ya. Saya terangin ya di sini sedikit untuk gas alamnya ya. Kenapa kita mau diganti yang namanya gas alam ya? Karena nanti itu kita sudah tidak pakai yang namanya tabung ya. Adapun tabung itu nanti dia tidak dihilangkan, tidak ya, tetap masih ada, hanya saja stoknya yang berkurang ya. Karena apa? Karena nanti yang tabung itu khususnya untuk yang jualan ya, tidak bisa untuk warga. Karena apa? Karena warga itu nanti pakainya yang namanya gas alam ya. Kenapa kita mau diganti yang namanya gas alam? Karena sekarang itu kebanyakan yang pakai tabung orang yang menengah ke atas Ibu. Benar gak? Iya, ya. Bukan menengah ke bawah. Jadi harga si tabung semakin lama semakin melonjak ya. Atau mahal, makanya kita mau diganti yang namanya gas alam ya. Kenapa kita mau diganti yang namanya gas alam? Itu dia satu ya. Kalau kita sudah pakai gas alam, dia lebih mudah.
Dan yang kedua ya, dia lebih irit. Dan yang ketiga, dia lebih aman. Ya. Kenapa saya bilang lebih mudah? Ibunya ada yang tahu nggak? Nggak ada ya, karena ibunya memang belum tahu. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa saya bilang lebih mudah? Ya, lebih mudahnya itu dibandingkan ibunya pakai yang namanya tabung. Kalau ibunya masih pakai tabung, ibu pasti mikirin yang namanya tengah malam kehabisan gas. Bener nggak? Harus nenteng tabung. Nah, apalagi istilahnya ditambah kalau masang regulatornya ngempos mulu. Iya, capek. Cuma ada lelaki tuh mah kalau ngempos. Iya, kadang laki-laki juga agak bisa. Bener nggak? Bisa lah. Nggak bisa tuh yang enak tuh. Nah, Tersalahin dah. jadi kalau ibunya sudah pakai gas alam ya, ibunya udah tidak perlu memikirkan itu semua. Karena apa? Karena gas alam itu tidak menggunakan yang namanya tabung ya. Dia menggunakannya pipa gas aja. Ya. Tapi kalau bocor nggak ngaruh ya. Iya. Nah, nanti kan ada ya. Tadi yang ketiga kan Neneng bilang lebih aman ya. Nanti Neneng jelasin. Pokoknya nanti ada pertanyaan untuk ibunya. Ya. Nah, jadi si ibunya kalau sudah pakai gas alam, ibunya tidak perlu memikirkan itu semua. Jadi ibunya tinggal pakai aja, ya. Nah, terus tadi saya bilang yang kedua ya, dia lebih irit, bener gak? Iya. Nggak tahu dah. Tahu jadi Iya, yang tadi saya bilang ya. Tadi kan yang kedua saya bilang lebih irit ya. Nah, lebih iritnya itu dibandingkan ibunya pakai tabung ya. Kalau ibunya masih pakai tabung, ibu pasti mikirin yang namanya seminggu sekali ganti gas. Bener gak? Kalau enggak 2 minggu sekali paling lamanya. Bahkan ada yang 1 bulan sekali. Benar? Nah, kalau ibunya sudah pakai gas alam ya, ibunya cukup bayar 1 bulan sekali. Ya. Nah, seperti halnya ibu kayak bayar listrik. Bayar listrik ya. Hah? Bayar listrik ya, bayar listrik. Ya, cuman di sini jangan salah ya ibu ya. Di sini tidak menggunakan yang namanya listrik ya. Hanya cara pembayarannya aja kayak listrik. Di pam ya. Ya, dia sama halnya kayak air pump dan jauh lebih murah ya. Kenapa saya bilang lebih murah ya? Perbandingannya seperti ini. Dalam 1 bulan, ibunya suka menghabiskan berapa tabung? 4. 4. Minimal 4. Nah, sekarang harga tabung itu berapa ibu? 22.000. Tentu sih. 22 udah yang ini. 2 ada ya. 22 ya. Berarti kalau dikalikan 4 itu 88. Bener gak? Dikalikan 5 110.000, bener? Iya. Nah, yang tadinya ibu mengeluarkan uang 110.000 atau 88.000. Kalau ibunya sudah pakai gas alam, ibu cukup bayar 60.000. Itu udah paling mahal banget ibu. Ya. Tergantung pemakaian kan? Enggak ya. Oh, nggak tergantung Enggak, pemakaian ya. dia nggak tergantung pemakaian, beda sama air pump ya. Berarti Itu paling mahal banget 60.000 ya. Tapi kalau buat tibang masak-masak kayak lau-lau nasi ya, itu paling 20 sampai 25.000. Ya, itu udah paling mahal. Pemakaian dari pemakaiannya. Kilometer ya gitu. Ada ya. Iya, Itu ibu bayar ya ke Alfa atau Indomaret. Tahu. Ya. Atau di kolet-kolet terdekat. belajar. Ya. Nah, tadi saya bilang ya, yang ketiga dia lebih aman. Ya. Aman. Nah, lebih amannya itu dibandingkan ibunya pakai tabung ya. Kalau ibunya masih pakai tabung, ibu pasti kalau ada kebocoran udah pasti yang namanya meledak. Bener gak? Iya. Kalau nggak meledak dilemparin ke depan rumah. Bener? Rumah lagi. Kalau orang panik mah enggak ngelihat di depan rumah ada rumah lagi. Iya, kalau panik. Asal lempar aja. Iya, betul. Saking aja nggak ada kali ya. Iya, udah panik. Kalau panik ada laki pastilah dia. Iya. Ya, kalau lakinya kagak ada kan Iya, repot iya. ya. Nah, kalau ibunya sudah pakai gas alam, seketika ada kebocoran dia nggak bakalan meledak ya. Karena apa? Karena dia udah ada sensornya ya, udah ada alarmnya. Nah, setelah bunyi alarm seperti itu, ibunya langsung tutup yang namanya si keran gas ya. Dan gasnya juga nggak bakalan keluar dan dia tekanannya pun lebih rendah dibandingkan gas LPG. Jadi dia nggak bakalan meledak. Ya ibu ya, apalagi
kalau ibunya mau pergi-pergian ya, mau nginep ke tempat anak, ke tempat orang tua ya, tinggal ditutup aja yang namanya si keran gas ya. Dia udah nggak bakalan keluar ya. Jadi ini jauh lebih aman dibandingkan ibunya pakai gas LPG ya, seperti itu. Nah, di sini saya ngasih contoh untuk ibunya kalau sudah pemasangan gas alam ya, biar ibunya tahu nih. Nah, ini kalau sudah pemasangan dia kayak gini ya. Nah, jadi kalau sudah pemasangan dia kayak gini ya Ibu, ya. Kelihatan kan? Ya. Ya, udah terang banget nih, udah digedein. Ya. Ya. Jadi dia pakai pipa gas seperti ini. Ya, PT, kelihatan? Ya. Kelihatan ya. Nah, jadi dia pakainya pipa gas seperti ini dan ini kilometernya. Oh, Ya. itu kilometernya ya. Nah, terus ya. Kalau ibunya mau ngecek tagihan seperti ini ya. Kalau mau kalau mau ngecek tagihannya itu lewat aplikasi bisa ya. Lewat Tokopedia atau lewat Shopee ya, itu bisa. Tinggal dicek aja sama ibunya. Nah, ini kalau pemakaian ya, tinggal dibuka aja si keran gasnya. Dia udah nggak bakalan keluar ya gasnya. Ibu udah tinggal pakai. Kalau menutup baru kayak. Nah, ini kilometer yang dari pusat ya. Ya. Jadinya kalau udah ada alarm dari pusat pun udah ke deteksi ya Bu ya. Jadinya dari pusat pun udah ketahuan. Nah, terus di sini juga ada undang-undang jar gasnya sendiri atau jaringan gas alamnya. Ya, jadi di sini sudah ada undang-undangnya seperti ini. Ya. Kayak gitu. Ini undang-undangnya, ya. Nah, terus di sini 1 bulan sekali itu dia dicek ya sama petugas PGN-nya. Jadi seketika ada keluhan atau apa, ibunya tinggal ngomong aja sama yang ngecek. Dan dia 5 tahun sekali pun diganti pipa gasnya. Ya, jadi ibunya tidak perlu khawatir ya. Nah, terus ini dia ada kilometernya ya. Nah, ini dia kilometernya Ibu. Jadi kilometernya itu dia seperti ini ya. Tuh. Ya. Nah, kilometernya ini untuk pembayaran ibunya ya per bulan, dan di sini juga langsung keluar angka ya. Jadinya ibunya udah bisa tahu berapa yang harus ibu bayar ya. Nah, terus ini ada yang namanya si keran gas ya. Keran gas ini yang tadi saya bilang dia gunanya untuk kalau ibu pergi-pergian atau ada kebocoran ya. Tinggal ditutup aja si keran gasnya, dia udah nggak bakalan keluar ya, seperti itu. Nah, dari sini ya ibunya ada yang mau ditanyakan nggak? Pemasangannya kompornya apa aja bisa pakai. Kenapa? Pemasangannya Satu. Nah, ini Ibu. Nah, kalau untuk pemasangannya ya itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Karena apa? Karena ini tuh program dari pemerintah. Jadi Ibu tinggal mikirin yang namanya pembayaran setiap bulannya ya. Seperti itu. Jadi di sini mau hujan geladak geluduk, mau hujan angin atau mau mati lampu, ibunya masih tetap bisa masak. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan yang namanya listrik ya. Jadi ibu udah tinggal pakai aja, nggak perlu mikirin yang namanya kehabisan gas tengah malam ya. Apalagi harus nenteng-nenteng tabung ya, seperti itu. Nah, tadi ibu apa? Kompornya. Nah, kalau masalah untuk kompornya itu sama aja ya. Kompor yang di rumah ibu pun masih tetap bisa dipakai, hanya saja ya itu spare part-nya yang diganti ya, atau mesinnya ya. Jadi nanti mesinnya itu ada ya Bu ya. Nanti saya kasih contoh untuk ibunya biar ibunya tahu nih mesin untuk gas alam itu seperti ini gitu loh ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak Ibu? Ada yang kurang jelas gak yang belakang? Pasang mesinnya pakai biaya. Hah? Biaya. Tadi udah Gratis. Oh, ganti spare part-nya. Nah, kalau masalah ganti spare part-nya itu ibu dikenakan biaya ya. Kalau untuk gas alam ini ya dia tidak sembarangan ibu. Ada step by step-nya ya. Jadi nanti kalau sudah pemasangan pun dia digalinya pun tidak sembarangan ya. Dia benar-benar apa namanya kayak pump ya Bu. Iya, dia memang modelnya kayak pump cuman berbeda ya, seperti itu.
Jadi dia untuk tingkat keamanannya lebih tinggi. Seperti itu. Nggak bisa ada yang nyolong itu ya? Yang nggak bisa. Nggak bisa lah, emang tabung. Ya kalau Pak Yuli lihat nyolong. Oh itu mah nggak bisa, kalau bocor dia ketangkep. kalau gas alam kalau ada nyolong ibu nggak bisa masak lah. Kotor nggak bisa. Ya langsung kebakaran rumahnya. Ya digali-gali begitu. Ya. Kadang ibu mah. Iya. Kita dijelasin lagi ya. Dijelasin lagi kan kalau masak. Kenapa ibu? Yang pengennya semua kan gratis. Ya memang. Memang semua gratis. Itu gratis. Maksudnya nggak bayar begitu. Lah iya gratis kagak bayar lah orang program pemerintah. Aduh. Apa diboek-boek, ampun. Lu rasain. Ayo dah tuh bertengkar sama Pak Ayo, RT ayo. ya. Jangan terlalu dibentet, apa udah kelihatan. Udah lah ngacak ngomong. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mana tahu. Udah jelas belum? Jelas. Kalau pemasakan dikasih tahu lagi. Diri. Kalau mau nanya diri, jangan duduk. Kenapa ibu? Kira-kira kapan itu? Iya, pemasangannya kira-kira. Nah, kalau untuk pemasangannya sendiri, Kayaknya nafsu dah. ya. Lain. Dengerin. Nah, kalau untuk pemasangannya di sini saya belum tahu ya. Kenapa saya bilang belum tahu? Karena di sini tugas saya hanya sosialisasi. Pemberitahuan. Pertemuan, ya, pemberitahuan. Jadi di sini itu kita lihat respon masyarakat di daerah 07-nya ya. Kalau memangnya responnya bagus, insya Allah itu Cepat. secepatnya ya. Itu pun nanti dari kekelurahan ya, dari kecamatan ke kelurahan ke RW ke RT ya. Iya, nggak Jadi sembarangan. didata. Nah setelah ibu didata pun dia tidak sembarangan ya ibu ya, nanti dia disurvei ya. Tapi bukan survei rumah, tapi survei area ya. Karena apa? Karena nanti dia jalurnya untuk kemana, yang ini Yeah. untuk kemana, seperti itu. Jadi tidak sembarangan ya. Seperti itu, ada step by stepnya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas. Jelas ibu? Yang belakang? Ngikutin kayaknya mah. Nggak, takutnya nanti neneng udah pulang ibunya nanya-nanya ya. Udah saya gitulah. Ada PRT Iya nanya. benar. Tadi saya bilang saya mau ngasih sedikit contoh ya untuk ibunya. Nah ini saya ngasih sedikit contoh yang saya bawa Harus neng. ya. Ayo, Putri. Kita mau nge-DJ dulu ya. Saya mau nge-DJ. Dia kompor. Asal jangan dikompor-komporin. Tuh kan nyambung. Nyambung maksudnya. Ya kompornya sama, spare part yang beda. Spare part gasnya alamnya. Iya. Sama ibu-ibu juga sama, cuman beda mukanya. Pokoknya beda ya, ada yang monyong, ada yang Ya iya kan barang mah sama. Mesinnya mah muda lagi. Nah ini saya hanya ngasih contoh aja ya untuk ibunya yang udah hadir di sini. Ini saya ngasih contoh yang namanya kompor hybrid ya. Nah kompor hybrid ini dia dua multifungsi Ayo ya tahu ibu ya. nggak hybrid? Bisa pakai gas alam, bisa pakai tabung apa aja ya. Jadi nanti kalau ibunya mau cari kompor bilangnya jangan khusus untuk gas alam ya. Karena apa? Karena kalau ibunya bilang khusus untuk gas alam, ibunya dikasih untuk gas alam aja ya. Tidak bisa untuk tabung. Tapi kalau ibu bilangnya hybrid, ibu dikasih dua multifungsi seperti ini ya. Bisa pakai gas alam, bisa pakai tabung apa aja ya. Nah, dan di sini pun ada 3 keamanannya bagi ibu yang punya anak kecil, ini tuh aman ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini sama nggak sama yang ibu pakai di rumah? Berbeda ya. Bedanya dari mana ibu? Kompornya kan Rinai. Iya. Kan Rina iya. Ini beda. Terus apa yang lagi? hybrid. Terus apa lagi? Rinai. Dari mananya lagi ibu? Tumpul ya Allah. Sono. Nah, dari atasnya. Tumpul namanya tumpul tuh. Tumpul. Ada ya ibu. Nah, ini ya dari atasnya aja sudah berbeda ya ibu ya, bener nggak? Dan ini bawahnya pun berbeda. Ya. Nah, ini bawahnya
mesinnya mesin tubing seperti ini ya. Dan di sini pipanya juga letter L ya, bukannya letter T. Karena apa? Karena kalau yang biasa kita pakai itu pipanya letter T, bener gak Bu? Ya, banyak elasan atau sambungannya, bener? Itu yang sering terjadi yang namanya kebocoran ya, yang sering terjadi yang namanya kebakaran, bener gak? Ya. Nah kalau di sini dia langsung pipanya ya, letter L. Jadi nggak ada elasan atau sambungannya ya. Dan di sini juga mesinnya mesin tubing seperti ini ya. Jadi nanti yang diganti itu Ibu spare partnya nanti seperti ini ya, dalemannya. Kan kalau yang biasa Ibu pakai mesinnya masih seperti ini, bener gak? Saya lemes nih ya. Panas di rumahnya. Ini keamanan yang pertama ya Bu ya. Kalau Ibu cabut ya si kabel ini, si kompor nggak bakalan nyala ya. Saya duduk ya Bu ya. Iyalah. Mohon maaf nih, bukan yang nggak sopan ya. Udah disediain kursi kok. Daripada saya pingsan. Janganlah mau pingsan. Kita ada PR-nya bawa pompa. Payungnya PRT. Nah ini keamanan yang pertama ya Ibu. Kalau Ibu cabut si kabel ini ya nih, si kompor nggak bakalan nyala. Pokoknya gimana pun dia nggak bakalan nyala ya. Nah mungkin kalau dari bawah agak sulit ya, ibunya harus ngangkat-ngangkat kompor, bener gak? Nah ini saya pasang. Nah terus ini atasnya juga dia bukannya dicat ya. Karena apa? Karena kalau dicat dia kena panas, sepanas apapun pasti ngelotok. Bener gak? Iya. Ini dia atasnya itu kayak pakai teflon. Jadi mau kena panas kayak gimana pun dia nggak bakalan ngelotok Ibu ya, bakalan tetap seperti ini ya. Nah terus ini atasnya juga nggak bolong. Karena apa? Karena kalau bolong bekas masakan kita jatuhnya ke bawah, jatuhnya nih ke sini, ke mesin. Kalau dinyalain itu suka bunyinya bleb-bleb, bener gak? Karena apa? Karena ibunya rajin ya. Nah kalau di sini bekas masakan Ibu jatuhnya ke sini ya. Jadi bisa langsung Ibu lap ya. Jadi atas bersih, bawah pun bersih ya. Nah ini ada yang tahu nggak apa? Hah? Nggak ada yang tahu. Hah? Nah benar, ini ada yang namanya pemantik ya. Jadi pemantiknya itu terbuatnya dari keramik ya, bukannya dari plastik, jadi dia nggak bakalan meleleh ya. Nah pemantik ini terbuatnya dari pemantik ini biasanya kalau seketika Ibu nyalain, Ibu keluar apinya dari bawah, bener gak ya? Nah kalau ini seketika dinyalain dia keluar apinya dari sini ya, dari atas. Nah terus biasanya kaki tungku kompor di rumah Ibu itu ada berapa? 4 ya, patah 1 suka diganjal sama genteng, benar. Kalau copot. Emang ada yang copot. Nah, kalau di sini kita ada 5 ya, patah 1 dia nggak bakalan ngaruh. Karena apa? Karena kita di sini sistemnya ditembak ya, bukannya dilas. Karena kalau yang dilas itu dia mudah patah, mudah karat Ibu, bener gak? Iya. Nah kalau yang ditembak seperti ini dia nggak bakalan mudah patah atau mudah karat ya. Nah ini dia kayak gini. Mau ikan minum es kali Bu? Enggak Bu, saya ada. Udah minum air mineral kok. Mineral lain. Nggak tahu nih badan saya tiba-tiba lemes. Nah ini ada yang namanya banner ya. Banner ini untuk si perapiannya. Biasanya kan Ibu bannernya itu warnanya kuning ya. Benar, keluar apinya dari tengah. Nah kalau ini dia keluar apinya dari pinggir ya. Jadi apinya itu mekar. Canggih nih. Nah, terus ini ada yang namanya kabaner ya. Kabaner ini untuk di atasnya ya, seperti ini. Nah, ini 2 ya keamanannya. Jadi kalau Ibu cabut ya si hitam ini ya, si kompor nggak bakalan nyala ya. Mau kayak gimana pun dia nggak bakalan nyala. Kalau yang lain itu kan kalau ininya dicabut ya dia suka pakai korek, bener gak nyalainnya? Tapi ini nggak bisa ya Bu ya, walaupun pakai korek kayak gimana pun ya. Jadi Sebelah sini kayak nggak ada yang di sono. ya nggak apa-apa Bu, tanggung nih.
Jadi kalau Udah sebentar ininya lagi. ibu cabut ya, dia tetap gak bakalan nyala kecuali ininya ibu pasang ya seperti ini. Kirimin kan ya? Nah terus ibunya kalau mau bakar terasi udah nggak perlu di pinggiran lagi, tinggal ditaruh di sini. Tuh yang doyan terasi tuh. Wow, terasi tuh udah bau ke terasi lagi. Nah terus kalau yang punya ibu suka nyeplos ke bawah. Iya, ke bawah ya masuk ke dalam. Wah tuh, asal jeblos juga ke bawah masuk dah tuh. Tuh, Udah gitu ibu masuk dah tuh. Nah. Yang keluar bukannya terasi ya, tapi daki kompor. Karena apa? Karena ibunya rajin. Ya. Nah, terus di sini kalau ibunya mau ngeliat apinya itu bisa ya. Yang ketiga ya, di sini saya tidak menggunakan yang namanya cincin ya. Karena apa? Karena kita nggak pakai cincin juga bisa ya. Jadi ini tinggal dicolokin aja, tapi jangan ditiru sama yang punya ibu di rumah. Karena berbeda ya. Ini khusus kompor ini aja. Iya, ada paten tuh kayaknya. Karena dia udah ada double safety-nya. Awas, awas. Oh, begini, berentuk gini. Ini buah anggur sama apel kularin Pak RT. Masih di ini pasar. Nah ini dipancing dulu ya Bu. Biar tuh pancing tuh bagian tegas. Baru tukang mancing tuh. Ntar kempang dulu. Nah ini gasnya udah naik ya. Tunggu sebentar, matikan. Baru dinyalakan lagi. Itu. Nyala di mana? Kelihatan apinya ya. Ayo coba, ayo Lila ngomong dulu. Ayo. Nah, Ayo cepetan. kelihatan ya. Nah, kelihatan ya ini apinya keluarnya dari pinggiran. Nah, ini saya matikan ya. Iya. Nah, ini saya cabut. Panas. Nah, ini saya nyalakan. Nyala ya. Udah, Coba ini yang sebelah sini ibu nyalain. Satu aja udah. Nyala nggak? Enggak ya. Nah ini nggak nyala ya. Karena apa? Karena hitamnya saya cabut ya. Nah terus ini posisi gasnya saya buka ya. Nah posisi gasnya saya buka ada api, dia nggak bakalan nyamber ya. Karena apa? Karena dia yang keluar bukannya gas ya Bu ya, tapi dia yang keluar hanya angin aja ya. Coba nih tangan ibu kayak gini. Yang keluar apa Bu? Angin ya. Jadi bukannya gas. Walaupun posisinya dibuka seperti ini ya, pakai korek dari sini dia nggak bakalan bisa ibu ya. Kecuali ininya ibu tutup ya. Ininya ibu pasang. Nah, Tadi udah di sini nih bilang yang sini takut panasan. ini baru ibu nyalakan ya, baru nyala. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini saya matikan ya. Dan di sini juga ibunya bisa bikin yang namanya bolu bakar ya. Tinggal ibunya ini ibu kawinin kayak gini, kawin. Ya. Tuh, apa tuh? Setelah ibu kawinin kayak gini, Jadi dah tuh anak. atasnya tinggal ibu taruhin pasir ya, baru dinyalakan. Jadi ibunya nggak perlu capek-capek pakai yang namanya Open. ya. Tinggal ditaruh pasir aja ya. Nah dari sini ibunya ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo Bu yang mau tanya. Iya. Udah jelas belum ibu? Tahu caranya sih. Ayo kalau yang mau nanya pupuk ada. Ayo ibuku. Kompornya itu ibu tinggal cari aja ya.
di MMC, di Mitra 10 Iya. atau di Lotemat ya. Itu harganya 1.200.000 sampai 1,5 juta ya. Untuk kompornya aja ya, tidak termasuk nggak ada ya Ibu ya. Kompor banyak. Karena ini itu belum dijual umum. Ya. Karena ini khusus untuk gas alam itu bisa juga sementara dipakai LPG. Ini namanya kompornya disebutnya hybrid. Hybrid Bu ya. Jangan hybrid yang didengerinnya ya. Tadi kan ngebrit ya. Nah, ngebrit ya gitu. Jadi di sini hybrid itu bisa Sini, dua Pak. fungsi ya ibaratnya. Sementara gas alam belum datang, Ibu bisa menggunakan LPG. Tadi kan sudah dikasih contoh. Nah, sekarang ini. Nah, tadi kalau emang Ibu berminat, itu tinggal beli yang di mana tadi Bu saya bilang. Nanas ya. Ya makanya itu banyak kepanasan. Ya kepanasan Bu ya. Bisa beli di Harus tadi dia tuh tahu. di Mitra 10 ya sama di Lotte ya Bu ya gitu. Harganya tadi berapa Bu? Nah, 12 sampai 15 ya Bu ya. Enggak mereknya ini ya Bu ya. Kita mereknya ini belum punya belum ada ya Bu ya gitu. Nah, seandainya Ibu emang berminat gitu ya. Berminat. Nah, saya bertanya nih ya, saya Pak Mulyadi bertanya sama Ibu-ibu. Kompor ini bagus nggak Bu? Bagus. Ibu mau nggak? Mau. Ya beli. Iya. Ya. Belum ada. Apa? Uangnya belum ada. Jadi Ibu mau tapi tetap mau gitu. Nah, sekarang ini kita yang tadi namanya dari PT RCU, ya tadi sudah perkenalkan ya gitu. Kita bekerja sama dengan yang namanya UMKM. Khusus hari ini ya, Ibu yang berminat cukup ibaratnya fotokopi KTP daftar hari ini. Jadi di Dapat, Bu. sini kita ada yang namanya program subsidi Subsidi atau UMKM, UMKM. Tapi di sini kita sifatnya hanya membantu aja ya. Itu pun tergantung ibu-ibunya ya. Mau saya bantu atau enggak? Mau ya. Di sini saya sifatnya hanya membantu, tapi di sini saya membantunya ya dengan cara ibunya mencicil ya. Terbatas. Mencicilnya 1 bulan sekali ya. 1 bulannya itu 100.000 ya Bu ya. Selama 10 kali. Iya ya. Tapi di sini saya sifatnya hanya membantu aja ya. Dan di sini juga kita kuotanya terbatas. Ya, itu hanya 8. Hanya 8 orang Bu ya dibatas Hanya gitu. 8 Untuk orang. RT berapa ini Pak? Kedua. Kedua gitu ya. Hanya Tapi kuotanya 8. ya, khususnya ibu yang udah hadir di sini dan yang ibu udah mendapatkan kupon ya, jika ibu mau banget ya sama kompornya, itu ibu boleh pengajuan hari ini. Jika ibunya pengajuan hari ini ya, ibunya bakalan dapat potongan angsuran ya, dapat potongan angsuran 2 bulan angsuran ya. Jadi ibunya cukup bayar 8 bulan aja ya. Nah, angsuran pertamanya tadi saya bilang berapa Ibu? 100 ya. Itu Ibu cukup bayar 50.000 aja. Masih nanas. Nanas. Manis nanas. Nanas ya. Itu Ibu cukup bayar 50.000 aja. Nah, sisanya 7 lagi. Nah, 7 laginya itu ibunya cukup bayar 100. Itu pun tidak hari ini ya Ibu ya. Nanti di tanggal 23. Jadi ada uang, ada barang ya. Jadi hari ini itu Ibu cukup pengajuan nama aja. Ya, seperti itu. Gitu. Kalau ibunya mau untuk pengajuannya boleh ya. Pengajuan hari ini ya. Di sini saya tidak meminta uang kok ya. Saya hanya meminta nama ibunya aja. Itu pun jika ibunya yang berminat ya. Jika ibunya tidak ada yang berminat pun kita tidak jadi masalah. Berarti program yang subsidi atau UMKM untuk di RT 2 kita limpahkan ke RT lain. Dibagi ke RT lain. Selamat ya. Tuh, Nah, kalau ada yang minat ke RT aja tinggal nyerahin kolek gitu. Tapi kan Untuk tadi hari ini, saya Pak. Oh, hari ini ya? bilang, Hari jadi ini. saya catat hari ini kalau ada yang mau Mau gitu ya. pengajuannya.
Ya udah tulis. Kalau sore atau besok udah hilang. Karena Ibaratnya. kalau besok-besok kita udah nggak bisa karena Kita memang kasih udah yang ke nggak RT ada yang membutuhkan. programnya lagi. Kita hanya kuota tadi berapa? 8. 8 orang kan. Dan di sini juga ibunya nggak perlu khawatir ya. Di sini kita ada garansinya ya. Garansinya itu kita selama angsuran ibu ya paling lamanya pun 1 tahun. Seperti itu. Kalau ibunya berminat boleh di sini siapa aja untuk pengajuannya. Sok. Kalau Ditulis ibunya bapaknya berminat. dulu, Saiman. Bapak siapa? Saiman, ini KTP-nya tuh. Terus itu kalian RT 2. Apa? RT 2. Iya. Saya kan. Ya ibaratnya gitu. Tadi jangan pulang dulu ya Bu ya. Kita datang ke sini tadi mengucapkan assalamualaikum. Nanti juga ditutup dengan assalamualaikum. Nah sebelum ini itu ada pembagian yang namanya sup. Ini Pak Japa. Tapi kalau dinamain itu. Kan namanya di belakang Pak RT ada Ini belum diumumin. Ya nggak apa-apa. Ini saya udah ngumpulin. Tuker yang bagusan lah.